Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Salim ini kemudian melihat ada seorang embok-embok itu keluar dari dalam pintu kamar mandi. Si Salim kan ngerasa curiga, maksudnya ini orang siapa, saya nggak kenal. Nah, waktu itu si Salim pengen negor, pengen nyapa, maksudnya nanya, mbok siapa gitu. Ketika si Salim ini baru jalan, mendekat, mau manggil itu mbok-mbok, kata sendiri mah. Mbok-mbok tersebut udah nengok ke arah si Salim. Dan waktu itu yang Salim lihat, mbok-mbok tersebut penampakannya adalah wajahnya hancur, darah-darah semua. Dan ketika si Salim ini pengen lari, nggak tahu kenapa dia harus nengok ke arah ruang baca, ke arah rak buku gitu. Dan pada saat si Salim ini nengok ke arah rak buku tersebut, si Salim ini ngeliat lagi penampakan lainnya. Ada seorang perempuan berpakaian biarawati berdiri di sana sambil melototin dia. Dan kalian tahu apa yang akhirnya membuat si Salim pingsan saat itu juga? Penampakan tersebut membuka mulutnya kayak gitu. Kemudian kata si Salim, dari mulutnya tuh keluar kayak cairan kental berwarna merah kehitam-hitaman, kayak darah yang kental kehitam-hitaman gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat si Salim ini nggak kuat dan jatuhlah dia pingsan saat itu juga. Jadi mereka berlima itu semua diem ketika mendengarkan penjelasannya si Salim. Nggak ada yang berani bicara. Dan setelah ceritanya si Salim ini sudah selesai dan keinginannya untuk pindah kosan dari tempat tersebut sudah diterima oleh teman-temannya yang lainnya, akhirnya si Ferry ini membuka suara lah. Ada yang mau cerita lagi nggak? Dan jujur si Ilham agak sedikit kaget karena memang si Ferry ini nggak biasanya mengajak teman-temannya bicara dengan situasi atau vibes yang seserius ini. Dan karena merasa mendapatkan kesempatan dan waktunya tepat, akhirnya Ilham ini memutuskan untuk menceritakan pengalamannya pertama kali gitu di antara teman-temannya yang lain. Jadi Ilham ini ceritalah bahwa dia sering mendengar suara genteng yang ditimpuki dengan batu. Kemudian sesekali di malam-malam tertentu dia ini suka mendengar jendelanya diketuk-ketuk orang, tapi ketika dilihat nggak ada siapa-siapa. Lalu setiap hari Minggu pagi hari ketika antara jam 8 sampai jam 9, si Ilham ini suka mendengar suara nyanyi-nyanyian seperti orang sedang kebaktian gitu ya di ruang belakang, dan ketika dicari sumber suaranya nggak ada. Kemudian si Ilham ini juga cerita mengenai dia pernah melihat penampakan mbok-mbok ketika dia merebus air buat bikin kopi. Lalu yang terakhir dia juga bercerita bahwa ketika si Salim pingsan itu ternyata dia juga melihat penampakan hantu perempuan berpakaian biarawati duduk di ruangan baca waktu itu. Dan dia baru tahu bahwa apa yang dilihat oleh si Ilham dan juga si Salim itu ternyata sama. Dan setelah si Ilham ini selesai bercerita mengenai pengalamannya di rumah tersebut, si Agung ini nyusul lah dia bercerita. Rupanya Agung yang selama ini mereka kenal sebagai salah seorang yang paling penakut di antara mereka, juga mengalami hal yang sama gitu, teror-teror seperti itu. Pernah suatu kali, kata si Agung, dia ini lagi masak mie di dapur malam-malam, memang waktu itu dia lapar. Saat dia masak, si Agung ini kan memang anaknya agak jorok ya, maksudnya nggak rapih gitu. Jadi ketika dia masak mie, mungkin bungkusnya nggak dia buang dengan benar gitu, si Ilham ini ngedengar ada suara perempuan ketawa di belakangnya. Nah, si Agung ini kan penakut, ketika dengar suara perempuan ketawa, dia tahu nih itu pasti bukan temen-temennya karena itu suara perempuan. Meskipun nggak berani nengok, si Agung ini kemudian dengar ada suara perempuan lagi bilang, jangan jorok, buang sampahnya. Nah, ketika mendengar suara tersebut, si Agung ini tanpa tedeng aling-aling, nggak nengok, nggak ngeliat kanan kiri, langsung lari lah dia ninggalin mie-nya yang waktu itu sudah hampir jadi. Jadi sejak saat itu menurut Agung dia udah nggak berani lagi masak di dapur. Jadi selaper apapun dia selalu berusaha udah makan sebelum dia pulang dari kampus. Atau kalau misalkan dia lapar banget gitu, dia lebih milih untuk makan angkringan di seberang atau cari makanan lah di tempat yang lain. Dia nggak mau sama sekali pergi ke dapur lagi.
lagi. Dan setelah si Agung ini selesai cerita, akhirnya Opan ikut bercerita. Hampir mirip dengan kejadiannya si Ilham, bahwa si Opan ini cerita dia sering mendengar suara jendela di kamarnya itu diketuk, dan ketika dilihat nggak ada orangnya. Dan yang lebih epicnya, si Opan ini kalau tidur katanya dia ini sering ngerasa beberapa kali tuh kayak ada yang duduk di samping ranjangnya. Jadi kan kalau kita tidur ada seseorang yang duduk di ranjang kita di sebelahnya, itu kan pasti kerasa ya kayak ngek gitu. Nah, si Opan itu sering ngerasa begitu. Karena si Opan ini rambutnya agak gondrong dari teman-teman yang lain, si Opan ini juga ngerasa ketika dia udah lelep gitu tidur, itu rambutnya kayak berasa ada yang ada yang mainin gitu, sambil ketawa-ketawa yang mainin rambutnya si Opan. Cuman waktu itu si Opan berusaha untuk tetap menjemin matanya karena dia nggak berani ngelihat siapa yang mainin rambut dia waktu itu. Bahkan Opan bilang pernah sekali dia ketika keluar dari kamarnya itu ngelihat ada sosok perempuan pakai jubah hitam sama penutup kepala hitam, tapi si Opan ini ngelihatnya dari belakang ya. Dia kira penutup kepala itu kayak semacam jilbab. Nah, si Opan ngira mungkin itu salah satu tamu dari teman-temannya yang lain. Jadi waktu si Opan lihat sosok tersebut kayak lewat dari arah ruang baca menuju WC, kemudian hilang di ruang belakang, si Opan ini mikirnya, oh mungkin tamu dari salah satu teman saya. Jadi si Opan ini nggak berani buat negor. Dan setelah semua dari mereka menceritakan pengalaman misteriusnya di rumah tersebut, akhirnya sampailah giliran kepada si Ferry. Dan waktu itu si Ferry yang hanya nunduk-nunduk aja ngedengerin cerita temennya, waktu itu langsung jadi pusat perhatian dari keempat temennya termasuk Ilham. Jadi Ilham ini sejak lama memang merasa agak curiga dengan Ferry. Kayaknya si Ferry ini udah lama tahu tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. Akhirnya si Ferry ini ngomong lah ke teman-temannya, ya, bahwasanya sejak awal ternyata Ferry itu memang indigo. Jadi dia memang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk di dimensi astral. Jadi sejak kecil si Ferry ini memang memiliki kemampuan tersebut. Tapi memang si Ferry ini sengaja nggak cerita sama teman-temannya karena dia pikir takutnya ada orang yang akan nganggap dia aneh gitu, karena kan nyari temen itu susah ya. Kalau menurut Ferry, dia nggak mau teman-temannya ngerasa si Ferry ini orang yang aneh, orang yang freak, dan dia nggak mau bikin teman-temannya takut. Jadi pada saat itu si Ferry ini menutupilah kemampuannya dengan sifat-sifat dia yang receh, sifat-sifat dia yang nyeleneh gitu, biar orang itu nggak nganggap dia terlalu serius kan. Dan Ferry juga bilang sebenarnya dari awal mereka tinggal di kos-kosan yang lama, yang petakan-petakan itu, ya Ferry udah tahu makhluk apa aja yang ada di sana, termasuk salah satu yang menjinis menyerupai Mbak Mawar gitu, atau kemudian makhluk-makhluk lain yang suka ngeganggu di kosan lama. Ferry tahu, tapi Ferry sengaja nggak mau ngebahas masalah itu gitu. Dan ketika kemudian mereka pindah di kos-kosan Belanda itu, di rumah Belanda itu, Ferry juga bilang bahwa sejak awal mereka datang, si Ferry ini langsung dinampakkan oleh sosok perempuan berpakaian biarawati itu dengan sosok embok-embok yang memang sejak lama menempati rumah tersebut. Dan jika pun ada sosok-sosok yang lain yang misalkan kayak ngetok-ngetok jendela, itu kalau menurut Ferry cuman sosok-sosok yang suka lewat lalu lalang aja di rumah tersebut, cuman memang sifatnya jahil, suka mengganggu. Dan setiap kali berada di rumah, si Ferry ini mau ke ruangan belakang, tak melakukan aktivitas masak atau ke WC, apapun itulah. Si Ferry ini yang mengaku memang dia sering melihat sosok biarawati tersebut sedang duduk di ruang baca. Kemudian mbok-mbok itu emang sering lewat dari arah dapur ke WC gitu. Pokoknya ruang belakang itu menjadi pusat aktivitas mereka lah. Si Ferry tahu, tapi dia emang gak cerita apa-apa karena dia pikir ya dia gak ganggu kok. Si Ferry ini udah berpesan kepada mereka bahwa jangan ganggu teman-teman saya. Cukup menampakkan diri dengan saya karena saya memang memiliki kemampuan untuk melihat kalian, tapi jangan menampakkan diri dengan teman-teman saya, kasihan. Cuma semakin kesini, kalau kata si Ferry, dia makin curiga bahwa kayaknya teman-teman saya kok mulai merasakan hal-hal yang aneh di rumah ini, terutama Ilham. Karena Ferry ini benar-benar melihat perubahan yang terjadi pada diri Ilham gitu. Dia mulai kelihatan parno, mulai sering kelihatan tegang, dan disitulah si Ferry ini berpikir bahwa kayaknya rumah ini penunggunya sudah melakukan hal-hal tertentu yang mengganggu teman-temannya pada saat itu. Makanya si Ferry ini kan berusaha untuk menanyakan hal tersebut sebenarnya sama si Ilham, sama teman-temannya yang lain. Maksudnya, ayo ada apa, kalau ada sesuatu cerita. Cuman waktu itu memang cara si Ferry bertanya itu kan nggak to the point ya, karena si Ferry ini takut semisalnya nggak terjadi apa-apa, takutnya justru pertanyaannya bikin teman-temannya jadi parno. Dan hingga pada akhirnya semua fakta tentang rumah tersebut terbongkar, mereka berlima ini kembali bicara. Maksudnya ini nanti
kita maunya gimana. Setelah kita tahu bahwa rumah tersebut memang ada yang nunggu dan gangguannya sudah mulai terasa gitu ya, kita mau lanjut tinggal di sana atau kita mau pindah. Mereka membicarakan semua hal tersebut secara terbuka gitu, biar gak ada rasa terpaksa lagi lah salah satu di antara mereka. Dan pada saat itu mereka berempat saling bertukar pikiran waktu itu, dan si Ilham juga si Opan waktu itu memutuskan untuk tetap di sana karena memang alasannya adalah kembali lagi uang sewanya yang murah, karena memang uang bulanan yang mereka dapatkan dari orang tua itu kan pas-pasan ya. Kemudian kalau si Salim kan sudah dipastikan dia nggak akan kesana lagi ya. Untuk si Ferry ya dia mah netral, di mana aja juga sama aja kalau menurut si Ferry. Dan si Agung ini menjadi salah satu sosok yang lagi-lagi terlihat paling ragu pada saat mengambil keputusan. Dan waktu itu kata si Ilham, Agung ini sampai berkaca-kaca matanya. Dia bilang bahwa sebenarnya dia bisa aja pindah, cuma saya nggak tega kalau meninggalin kalian berada di rumah sana dengan segala sesuatu yang ada di sana gitu kan. Jadi si Agung ini memutuskan untuk tetap ikut tinggal bersama teman-temannya, tapi dengan beberapa syarat. Dan syarat-syarat tersebut adalah, kalau menurut si Ilham ya, dia jabarkan seperti ini. Apapun aktivitas yang akan mereka lakukan di ruang belakang, entah itu misalkan ada yang pengen ke WC atau pengen masak sesuatu di dapur, itu harus ada yang nemenin. Jadi nggak boleh ada yang sendiri. Misalkan mereka kebelet pipis, mereka harus ngebangunin teman yang ada di dekat mereka. Dan teman yang dimintain tolong untuk nemenin itu harus mau, nggak boleh nggak mau. Kemudian syarat yang kedua adalah mereka pokoknya gimana caranya berempat itu bisa tidur satu kamar. Jadi nggak ada istilah lagi pisah-pisah kamar gitu. Walaupun sempit, walaupun agak tidak memungkinkan, udah nggak apa-apa, pokoknya kita yang penting berempat berkumpul, jadi kalau ada apa-apa kita sama-sama saling tahu. Dan karena syarat yang Agung ajukan itu ya tergolong mudah dan mereka semua memang berpendapat hal yang sama ya, akhirnya mereka semua setuju lah dengan syarat tersebut. Dan hal tersebut benar-benar diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari, bahwasanya siapapun yang ada kegiatan di ruangan belakang itu pasti akan ada yang nemenin, gak boleh sendirian. Dan kalau ditanya apakah gangguan tersebut masih sering terdengar ketika si Ilham dan teman-teman yang lain ini tetap memutuskan untuk tinggal di sana dengan menjalankan syarat-syarat yang diajukan oleh si Agung waktu itu, jawabannya adalah masih. Jadi kalau kata Ilham, suara ketukan jendela itu semakin sering mereka dengar. Jadi misalkan tadinya awalnya frekuensinya misalkan seminggu cuma 3 kali gitu atau 2 kali, sekarang itu bisa 4-5 kali, dan itu intensitasnya itu menjadi cukup lama. Kemudian suara-suara nyanyian dari orang-orang banyak yang terdengar seperti kebaktian ya, ibadahnya orang Kristen, itu tetap bisa mereka dengar, dan itu konsisten setiap hari Minggu antara jam 8 sampai jam 9. Jadi ketika si Ilham dan yang lainnya itu mendengar suara tersebut, ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka belajar untuk berusaha mengacukan, nggak nyari sumber suara lagi, dan ya udah membiarkan suara tersebut hilang sendiri. Dan hingga di suatu hari si Ferry ini membawa lagi temannya ke rumah mereka. Dan sebenarnya pada saat itu si Ferry ini juga sudah meminta izin kepada teman-teman yang lain bahwa dia akan membawa temannya 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan gitu, untuk melakukan meeting sekaligus kerja kelompok di rumah tersebut karena memang waktunya mepet. Dan si Ilham ini sebenarnya udah nanya nih ke Ferry, ini beneran gak apa-apa teman-teman kamu dibawa ke sini, kita kan tahu kondisi rumah kita seperti apa. Dan waktu itu si Ferry bilang enggak apa-apa kok, soalnya kita juga nggak akan sampai malam. Dan karena menurut Ilham, Ferry ini jauh lebih paham tentang apa yang harus dia lakukan di rumah tersebut, ya sudah Ilham percaya saja dengan si Ferry waktu itu kan. Dan mungkin memang awalnya rencana si Ferry ini kan mereka kerja kelompok nggak akan sampai malam ya, cuman sebentar ya, maksimal sampai habis asar lah. Tapi kemudian ternyata turun hujan pada hari itu, dan hujannya itu cenderung hujan angin yang airnya nyamprot kemana-mana. Dan kebetulan pada saat itu teman-temannya si Ferry ini datang cuma menggunakan sepeda motor, jadi kan mereka berpikir bahwa ya udahlah kita neduh aja dulu di rumah ini, nggak apa-apa sebentar sambil nunggu hujan reda. Dan waktu itu tunggu mereka sambil ngabisin waktu ngerjain beberapa hal gitu. Hujan ini nggak berhenti-berhenti. Jadi waktu itu si Ferry memutuskan untuk masuklah ke kamar teman-temannya yang lain. Maksudnya sih pengen ngajak teman-temannya yang lain ini gabung gitu biar rame di depan kan, gak sepi. Jadi waktu itu di dalam kamar ada si Ilham, ada si Agung, dan juga ada si Opan. Si Ferry ini ngomong sama teman-temannya, yuk gabung aja di depan biar rame gitu. Dan waktu itu si Ilham juga ngerasa karena memang cuacanya mendung, kemudian hujan angin kan,
Kalau rame-rame kan lebih asik gitu, kita mengurangi ya suasana-suasana serem dan rumah tersebut. Dan awalnya mereka nyantai-nyantai aja lah, ngumpul di ruangan depan, kenalan, kan ngobrol-ngobrol ringan, mereka beda jurusan. Ya saling tuker-tuker pengalaman lah, gimana namanya anak-anak muda. Di tengah hujan angin, tiba-tiba lampu mati. Pet, gelap semuanya. Dan waktu mati lampu, kata si Ilham, dia ini sebenarnya pengen teriak karena kaget, cuman gengsi dia, karena waktu itu kan di situ ada perempuan juga ya. Dan si Ilham ini karena menutupi gengsinya, tapi dia takut, akhirnya dia cuman ngegeser aja tuh badannya mepet ke arah si Opan yang waktu itu duduk di samping dia. Dan karena memang gelap, pada saat itu teman-temannya si Ferry ini mendesaklah si tuan rumah supaya nyari lilin kan untuk membantu penerangan. Ayo dong nyalain lilin biar nggak gelap. Dan waktu itu jujur kata Ilham, di antara mereka yang tinggal di sana itu nggak ada yang berani ke ruangan belakang buat ngambil lilin. Dan karena ngelihat teman-temannya ini nggak ada yang berani untuk ke belakang, nggak ada yang berani ngajuin diri buat ngambil lilin ya. Akhirnya si Ferry ini ya udahlah, saya aja yang ke belakang ngambil lilin. Cuma mungkin karena kasihan, akhirnya si Opan ini udah ntar gue temenin gitu. Akhirnya mereka berdua ini pergilah ke ruangan belakang untuk ambil lilin. Dan Ilham cerita waktu itu suasana yang ada di ruangan depan tempat mereka ngobrol dan mati lampu itu gak tahu kenapa tiba-tiba kerasa aneh aja gitu kan, udah mah gelap, mati lampu, suara hujan angin yang kayak nerpa di jendela, kaca-kaca jendela gitu kan, kayak seolah-olah ngebuat si Ilham ini pengen lari aja lah ke kamar terus tidur nutup badannya pakai selimut. Gak tahu kenapa waktu yang kerasa pada saat itu nungguin si Ferry sama si Opan buat balik dari ruangan belakang nyari lilin itu kayaknya lama banget. Dan waktu itu ketika si Ilham ini lagi nungguin si Ferry dan juga si Opan balik dari ruangan belakang sambil bawa lilin, itu tiba-tiba salah satu temennya si Ferry yang kita sebut aja namanya Andi lah gitu ya, itu nyeletuk gini, ini apaan ya, kok kayak ada yang berdiri di belakang saya gitu. Padahal kalau menurut si Ilham waktu itu, di belakang dia tuh nggak ada siapa-siapa. Kan dia ingat posisi duduknya waktu itu. Dan di belakang si Andi tuh nggak ada siapa-siapa. Dan waktu itu belum ada yang menanggapi nih omongannya si Andi. Si Ilham sama si Agung yang tinggal di ruangan itu bersama teman-temannya si Ferry, waktu itu cuma bisa saling diem-dieman aja. Mereka nggak mau ngeluarin sepatah kata pun waktu itu. Dan nggak lama si Andi ini ngomong gini lagi, kok kayak ada yang bisik-bisik ya di kuping gua, ngomong sesuatu tapi nggak jelas ngomong apa gitu. Dan menurut Ilham pada saat itu meskipun mati lampu, tapi kan dari arah luar langit itu masih agak cerah ya, karena ada ya mungkin entah sinar bulan, entah sinar bintang, Ilham juga nggak ngerti. Itu kan ada lah seberkas yang masuk ke dalam rumah. Jadi segelap-gelapnya saat mati lampu itu masih kelihatan sedikit siluet kalau ada yang lewat, kalau ada yang jalan gitu. Dan menurut si Ilham waktu itu, ketika si Andi ngomong ada yang berbisik di kuping dia, itu sepintas si Ilham itu ngelihat kayak ada orang pakai baju warna hitam, serba hitam gitu, kemudian lagi nunduk begini, kayak lagi, emang bener-bener posisinya kayak lagi membisikkan sesuatu ke si Andi. Cuman waktu itu si Ilham langsung nunduk gini, dia nggak berani ngomong, dia nggak berani ngeliat, dan dia nggak berani ngasih tahu si Andi. Dan saat si Ilham ini pura-pura nggak tahu, dia nggak mau ambil pusing dengan apa yang dia lihat, tiba-tiba si Andi ini lompat dari duduknya sambil bilang gini, sumpah ya ada yang ngebisikin sesuatu sama gue dan baunya amis banget. Dan saat itu si Andi ini sampai pindah dia duduknya, dia nggak mau lagi duduk di tempat awal dia duduk. Dan ketika si Andi baru mau duduk di tempat posisi yang baru, kemudian terdengar suara perempuan ketawa cekikikan yang kayak gitu. Dan spontan semua mereka yang ada di ruangan itu lari berhamburan keluar dari rumah mereka, nggak peduli di luar masih hujan, mereka basah kuyup gitu ya. Lari mereka semua keluar dari gerbang menuju angkringan yang pada saat itu untungnya lagi jualan. Jadi saat itu situasinya benar-benar chaos kata si Ilham. Mereka lari, nggak ada yang pakai sendal waktu itu, nyerbu ke tempat tukang angkringan, dan untungnya waktu itu abang angkringannya lagi nggak ada yang beli. Jadi waktu itu mereka lari langsung ngumpet di tenda abang angkringan yang waktu itu dari terpal gitu ya. Mereka ngumpul jadi satu di sana, pepet-pepetan, nggak ada yang mau saling jarak kan. Sampai pada saat itu abang angkringannya kan heran ngeliatin ini kenapa ini anak-anak. Abang angkringan itu cuma nanya gini ke mereka kan, Mas
kenapa mas, ada apa? Tapi menurut Ilham waktu itu belum ada yang mau ngejawab karena mereka lagi sibuk nyari tempat buat bersembunyi. Dan menurut Ilham pada saat itu si Ferry dan juga si Opan kayaknya belum tahu kalau mereka semua lari dari dalam rumah gara-gara suara perempuan cekikikan tadi. Tapi baiknya ya, kata si Ilham, abang angkringan ini walaupun belum mendapatkan jawaban dari mereka semua tentang apa yang terjadi, apa yang membuat mereka semuanya tiba-tiba lari dalam keadaan hujan-hujanan, nggak pakai sendal gitu. Abang angkringan itu ngebikinin mereka susu jahe. Jadi masing-masing mereka tuh dibikinin susu jahe, suruh diminum gitu. Dan ketika mereka masing-masing sudah mulai mengatur nafas gitu ya, ketakutan mereka sudah sedikit agak mereda. Kemudian Ilham ini ngelihat dari arah rumah mereka yang kos-kosan Belanda itu, keluarlah si Ferry dan si Opan jalan pakai payung, keltuk jalan dengan santainya. Memang masih hujan ya waktu itu. Dan waktu itu Ilham tahu bahwa kayaknya mereka benar-benar nggak sadar deh kalau misalkan teman-temannya yang lain udah lari kabur gara-gara ada suara cekikikan. Jadi waktu itu si Ferry dan juga si Opan kan ngeliat rame-rame tuh pada ngumpul di angkringan, akhirnya nyamperin lah mereka berdua. Bahkan kalau kata Ilham waktu itu si Ferry sampai masih ngebawa lilin gitu, karena mungkin posisinya waktu itu dia udah dapat lilin dari ruangan belakang. Pas ke ruangan depan mungkin teman-temannya udah pada hilang gitu. Jadi dia sama si Opan ini inisiatif buat nyari, dan mungkin ketika melihat mereka lagi ngumpul di angkringan ya udah disusul aja. Karena memang si Ferry dan Opan kan nggak tahu alasan yang sebenarnya terjadi apa. Dan ketika akhirnya si Opan ini mempertanyakan apa yang terjadi sama teman-temannya gitu, kenapa pada kabur, dicariin nggak ada gitu. Akhirnya si Ilham ini ngejelasin lah bahwa Andi tadi ngedengar ada yang bisik-bisik, kemudian tiba-tiba ada suara perempuan ketawa, cekikikan, dan bau amis. Akhirnya mereka kabur gitu. Ya pokoknya diceritakan lah semua sama teman-temannya, memvalidasi bahwa cerita tersebut benar. Dan waktu itu ternyata abang angkringan yang duduk nggak jauh dari mereka itu ikutan dengar ceritanya si Ilham nih. Dan tiba-tiba saja abang angkringan itu bertanya, diganggu lagi ya mas? Sejak kapan diganggunya? Dan waktu itu si Ferry sama Ilham ini sempat lirik-lirikan, kayak ngasih kode, maksudnya ini mau diceritain apa enggak nih. Cuman waktu itu akhirnya si Ilham ini memutuskan, masa bodoh, ceritain aja, kita harus tahu apa yang sebenarnya gitu kan. Akhirnya Ilham ini nanya, rumah itu angker ya mas ya? Dan waktu itu si abang angkringan ini cuman ketawa kecil aja sambil bilang, kan udah saya ingetin waktu itu. Saya kan udah ngasih tahu yang ngontrak di sana itu nggak pernah bisa lebih dari 2 bulan, mas. Semuanya pada bilang di sana itu banyak hantunya, jadi nggak ada yang betah. Dan akhirnya si Ferry ini memberanikan diri untuk bertanya kan, emang mas tahu ya cerita rumah itu gimana dulunya? Dan ketika mendapatkan pertanyaan dari si Ferry, akhirnya berceritalah si abang angkringan ini. Karena memang kelihatannya abang angkringan ini sudah cukup lama mangkal di sana, jadi sedikit banyaknya dia sudah tahu mengenai cerita-cerita informasi apa mengenai rumah tersebut dari orang-orang yang memang tinggalnya udah lama di daerah tersebut. Jadi kalau menurut abang angkringan, rumah itu udah berdiri dari zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi memang sudah lama sekali. Cuma memang sudah dilakukan beberapa pemugaran, beberapa renovasi gitu. Dan menurut cerita-cerita orang zaman dulu, tadinya rumah itu adalah gereja. Jadi bangunannya itu ada kayak bangunan kembar, dan satunya itu udah hancur. Nah, sisa si rumah itu sendiri. Dan itu tadinya waktu zaman penjajahan Belanda itu dijadikan semacam gereja. Dan pada saat itu banyak biarawati-biarawati yang tinggal di gereja tersebut. Sekaligus beberapa orang-orang pribumi yang memang memutuskan untuk masuk ke agama Kristen gitu ya, orang-orang Jawa, embok-embok gitu. Dan ya karena namanya zaman penjajahan, kalau misalkan ada yang nggak cocok dengan penguasa setempat gitu, otomatis kan orang-orang tersebut akan dihabisi. Dan itulah yang kemudian terjadi dengan gereja tersebut. Jadi menurut abang angkringan, gereja itu yang awalnya bangunan kembar itu kan dihancurkan. Yang satu memang betul-betul hancur, tapi yang satu bangunan ini masih tersisa, yaitu rumah tersebut. Cuma biarawati-biarawati yang tinggal di sana dan juga beberapa orang yang juga ikut mengabdi di dalam sana itu dihabisi semua, nggak ada sisanya sama sekali. Nah, rumah tersebut karena nggak hancur, nggak tahu gimana kisahnya, akhirnya berpindah tanganlah kepada orang yang sekarang memiliki nih. Jadi turun-temurun, dikasih ke anak cucu gitu. Nah, rumah tersebut sudah mengalami beberapa kali renovasi, jadi dibagusin lagi. Bentuknya memang dirubah sedikit biar nggak terlalu mirip gereja gitu kan. Dan setahu abang angkringan itu, meskipun direnovasi berkali-kali, diperbaiki berkali-kali, rumah tersebut emang nggak pernah ditungguin nih sama yang punyanya sejak awal. Jadi cuma disewa-sewain aja. Dan orang yang nyewa rumah tersebut rata-rata nggak pernah lama, paling 2-3
2-3 bulan pindah, 2-3 bulan pindah. Yang paling cepat itu pernah ada yang nyewa di sana itu seminggu, dia tinggal di sana karena nggak kuat, dia pindah. Dan Ilham ini yang mendengarkan cerita abang angkringan dengan si Ferry ya, yang saling berhadapan, itu cuma bisa diem. Dia nggak pernah cerita loh ke abang angkringan, belum ada yang cerita di antara semua mereka yang pernah ngelihat penampakan biarawati di rumah itu. Mereka nggak pernah ngomong kan ke abang angkringan kalau mereka dinampakkan dengan sosok perempuan berpakaian biarawati di rumah itu. Tapi si pedagang angkringan ini tahu dan menjelaskan bahwa dulu banyak biarawati yang tinggal di sana. Dan sosok mbok-mbok yang kelihatan mukanya hancur berdarah-darah itu, si Ilham ini berpikir, apakah itu salah satu orang pribumi yang memang mengabdikan diri di gereja tersebut? Ya nggak tahu lah Ilham, namanya juga nebak. Dan merespon cerita tersebut, salah satu temannya si Ferry yang ikut mendengarkan waktu itu, yang namanya Andi tadi, langsung nyeletukan ke Ferry. Wah gila Fer, hebat lo bisa tinggal di situ. Dan waktu itu si Ferry nggak ngerespon apa-apa, dia cuma diem gitu, karena dia tahu bahwa ya udah mau ngerespon apa lagi. Mereka sudah memutuskan untuk tinggal di sana, dan ya itu resikonya. Dan waktu itu si Andi melanjutkan lah ceritanya dengan si abang angkringan kan. Iya mas, tadi saya ngerasa ada yang berdiri tuh di belakang saya waktu mati lampu. Terus ada yang bisik-bisik di kuping saya, awalnya sekali nggak jelas. Terus yang kedua kali lumayan jelas nih suaranya perempuan. Tapi mas itu baunya amis banget. Pas saya pindah duduknya, itu suara perempuan cekikikan kayak kuntilanak itu kedengeran keras banget. Makanya kita semua akhirnya lari ke sini. Dan abang angkringan itu menanggapi, ya kalau itu mah udah nggak heran lagi mas, saya yang udah bertahun-tahun jualan di sini, udah nggak aneh kalau misalkan ngedengerin suara perempuan ketawa, suara perempuan nangis. Makanya saya juga heran sama mas-mas ini kok bisa tinggal di sana, apalagi sampai selama ini. Salut lah saya pokoknya. Dan waktu itu kata Ilham, sebenarnya pujian yang diberikan oleh abang angkringan itu terdengar seperti sebuah sindiran. Karena sebenarnya ya Allah, dia juga berusaha berjuang setengah mati untuk bisa bertahan di rumah tersebut demi sisa uang sewa yang bisa dia tabung agar lebaran dia bisa pulang kampung. Dan di akhir ceritanya abang angkringan ini menambahkan bahwa ya gosipnya sih mayat-mayat biarawati dan orang-orang pribumi yang tinggal di gereja itu dulunya dikubur di dalam rumah itu. Jadi nggak dibuang kemana-mana. Cuma ya namanya juga gosip ya mas, saya juga nggak tahu kepastiannya gimana. Saya juga cuma dengar-dengar dari sepintas orang aja. Dan pada saat itu si Ilham cuma ngerasa si Agung ini duduknya semakin mepet ke arah dia. Waktu si abang angkringan cerita bahwa gosipnya mayat-mayat dari biarawati dan juga pengabdi yang ada di gereja tersebut itu meninggal dan dikuburkan masih di dalam komplek rumah tersebut gitu, nggak dibuang kemana-mana. Tapi waktu itu si Opan ini berinisiatif bertanyalah kepada si abang angkringan kan, abang tutup jam berapa bang gitu. Dan si abang angkringan ngejawab, ya biasanya kalau laris jam 1, kalau misalkan lagi sepi itu palingnya jam 3 lah, baru bongkar tenda terus pulang. Nah waktu itu Opan bilang gini, bang boleh enggak ini tendanya 1 saya sewa nih sama teman-teman yang lain, karena kita nggak ada yang berani bang pulang ke rumah, kita pengen tiduran aja di sini minimal sampai agak terang sedikit, baru kita berani ke sana buat ngambilin barang-barang bang, ntar kita bayar di sini. Dan waktu itu si Ilham saking ngerasa nggak enaknya dengan ide yang diucapkan oleh si Opan, sempet nyenggol si Opan kan sambil bilang, ih jangan gila ah mitanya yang macem-macem. Cuman waktu itu si abang angkringan nggak tahu baik banget gitu ya, kata si Ilham itu cuma bilang gini, oh nggak apa-apa mas, toh hujan begini juga barangkali juga nggak akan ada pembeli yang datang, karena kan memang hujan anginnya belum berhenti. Gak apa-apa sok silakan aja kalau misalkan memang mau tiduran di sini sampai nanti jam 3, kata si abang. Dan waktu itu si Ferry yang secara tidak langsung juga ikut menyetujui apa omongannya si Opan, cuma bisa minta maaf nih sama abang angkringannya bahwa maaf ya bang ya ngerepotin ya bang ya kita semua. Dan ketika keputusan sudah bulat bahwa mereka ini akan menetap sementara gitu ya sampai menjelang subuh di tendanya abang angkringan, otomatis temennya si Ferry ini kan bilang ke si Ferry, Fer kita pulang aja deh, nggak apa-apa masih hujan juga, kita basah-basahan juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa pulang. Cuma temeninnya ngambil motor, soalnya tadi motornya kita diparkirnya di halaman rumahnya kamu gitu. Mereka takut. Jadi waktu itu karena memang teman-temannya bersikeras pengen pulang saat itu juga, akhirnya si Ferry ini ya udahlah dia nemenin teman-temannya buat ngambil motor yang diparkir di halaman rumah mereka kan. Dan waktu itu baiknya lagi abang angkringan ini juga ikut nemenin si Ferry, jadi si Ferry nggak sendirian nih nemenin teman-temannya. Dan kata Ilham sambil melihat Ferry dan juga abang angkringan itu nemenin teman-temannya Ferry buat ngambil motor kemudian jalan pulang ya, si Ilham ini tiba-tiba aja berpikir bahwa
saya rindu ketenangan. Jadi selama ini segala sesuatu yang Ilham pertahankan hanya sekedar untuk mendapatkan lebihan uang supaya bisa dia tabung, itu rasanya kok kayak sia-sia ya. Dia kehilangan kenyamanan, dia kehilangan ketenangan, dia rindu pengen bobo bisa dengan tenang tanpa ada gangguan, tanpa ada ketakutan. Si Ilham itu merindukan itu semua. Dan ketika di tenda dagangan Abang Angkringan itu hanya tersisa Ilham, Agung, Ferry, dan juga Opan. Abang Angkringan itu menutup tenda terpal tersebut supaya maksudnya semisal ada pembeli lain yang datang mau makan di angkringan itu nggak duduk di dalam tenda yang sudah disewa oleh si Opan dan teman-temannya. Jadi pada saat itu memang kalau kata si Ilham nggak lama dari sana ketika hujan udah mulai reda, ada nih beberapa 1-2 pengunjung pembeli yang membeli dagangan angkringan Abang itu. Jadi Abang itu ya fokus dengan dagangannya, si Ilham dan teman-temannya ya sudah fokus dengan mereka berempat aja di dalam tenda yang sudah mereka sewa. Dan kata si Ilham pada saat itu, si Agung dan si Opan ini udah ketiduran lah, mungkin mereka kecapean ya. Sementara si Ilham dan si Ferry ini masih melek, mereka masih terjaga. Dan di sanalah pada akhirnya si Ilham ini ngomong sama si Ferry bahwa, Fer, udah deh, besok kayaknya aku mau pindah aja dari rumah ini. Aku udah gak tahan, aku udah gak kuat. Aku minta maaf ya kalau misalkan sejak awal aku yang udah nemuin rumah itu dan minta kalian untuk tinggal di sana. Pada akhirnya kita semua diganggu dan semua itu gara-gara aku. Dan waktu itu si Ferry cuma bilang, jangan ngerasa bersalah, kita kan teman, semuanya kita lakuin bareng-bareng. Kalaupun ada apa-apa ya kita hadapi bareng-bareng. Dan pada saat itu Ilham ini sekali lagi menyatakan bahwa saya bakal pindah dari situ, saya nggak akan tinggal di kos-kosan Belanda itu lagi. Saya udah nggak sanggup di sana. Dan si Ferry ini nanya dong, kamu udah tahu mau tinggal di mana? Dan waktu itu Ilham bilang, belum tahu sih, cuman kali ini saya pengen ngikutin kalian aja lah. Jadi silahkan kalian yang cari kos-kosan baru, saya ngikut kalian. Dia kayak udah trauma pengen nyari kos-kosan baru, kemudian teman-teman yang ngikut. Jadi kali ini si Ilham ini pengen dia aja yang ngikut teman-temannya. Dan pada saat itu dengan bijaknya si Ferry ini cuma menganggukkan kepalanya, kemudian bilang ke si Ilham bahwa ya sudah, sekarang kamu istirahat, besok nanti kita bahas bareng-bareng teman yang lainnya. Dan pada akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk benar-benar pindah dari kos-kosan Belanda tersebut. Karena bagi Ilham pribadi, uang yang mungkin bisa dia sisihkan dari sisa uang sewa yang begitu murah di rumah tersebut itu nggak bisa dibandingkan dengan kenyamanan yang harus dia korbankan selama ini. Jadi setelah berpikir jernih, si Ilham ini berusaha untuk mengikhlaskan hati bahwasanya ya sudah, saya rindu hidup tenang, saya rindu bisa tidur dengan tenang. Dan pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa mereka akan pindah dari sana. Mereka juga sudah bicara dengan si pemilik rumah dan memang mereka sejak awal tidak ingin mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada si pemilik rumah karena pengen menjaga perasaannya gitu. Jadi mereka cuma bilang ya mereka ada keperluan lain yang mengharuskan mereka untuk tinggal lebih dekat dengan kampus mereka, dan mau nggak mau memang mereka harus pergi dari rumah tersebut. Meskipun pada saat itu si pemilik rumah bilang ya bahwa uang sewa nggak bisa dibalikin nih karena memang kan yang melanggar kontrak mereka, dan mereka juga nggak keberatan. Di akhir kisah menurut si Ilham, pada akhirnya si Salim ini membantu mereka pindahan nih. Di hari terakhir mereka ada di rumah tersebut ya, Salim ini datang membawa mobil SUV-nya waktu itu untuk menjemput mereka. Jadi kata si Ilham, barang-barang besar seperti lemari, dipan gitu ya, itu sudah diangkut sehari sebelumnya menggunakan pick up yang mereka sewa. Jadi keesokan harinya saat si Salim ngejemput nih, mereka hanya tinggal packing-packing barang-barang kecil kayak baju-baju, buku-buku, ya hal-hal seperti itu aja. Ketika lagi beberes-beres gitu ya, si Ferry dan si Agung ini udah selesai lebih dulu waktu itu. Jadi mereka sudah membawa koper-koper mereka, memasukkannya ke dalam mobil si Salim yang memang pada saat itu nunggu di depan. Sementara si Ilham dan si Opan ini belum selesai nih, mereka masih masukin baju-baju mereka ke dalam koper. Jadi waktu itu si Ferry, Agung, dan si Salim ini ya udah sambil nunggu si Ilham dan si Opan, mereka ngobrol lah di halaman depan kan, di dalam mobil mereka ngobrol sambil nungguin temennya yang lain. Dan waktu itu kalau kata si Ilham, waktu dia beres-beres nih, dia udah bawa kopernya keluar dari dalam kamar, dia ngerasa pengen pipis. Jadi waktu itu dia ngomong sama si Opan,
Pan temenin pipis yuk sebentar. Dan waktu si Ilham ini lagi pipis, kemudian kan udah selesai nih pipisnya, dia kan lagi masang kancing di celana jeansnya waktu itu. Nah, dari dalam kamar mandi, si Ilham ini denger si Ferry ini manggil si Opan dari luar. Opan, sini bantuin bentar ngangkatin ini gitu. Nah, si Opan ini izin lah akhirnya ke si Ilham waktu itu. Ham, bentar ya, si Ferry manggil, minta tolong. Oh iya, nggak apa-apa, kata si Ilham kan. Pikirnya waktu itu ya sudahlah, saya cuma masang celana kemudian selesai dan bisa keluar. Dan pada saat si Ilham ini akhirnya keluar dari kamar mandi, dia sudah selesai dengan urusannya di WC ya. Ilham ini kan berdiri lah di depan kamar mandi sambil ngeberesin bajunya gitu. Dan saat dia berdiri ngeberesin bajunya kan otomatis ya pandangannya ngarah ngasal-ngasal aja ke depan gitu. Dan di depan itu kan ada ruang baca. Ingat kan kalian tempat di mana penampakan seorang biarawati itu sering muncul. Jadi waktu itu ketika melihat ke sana, tiba-tiba ada 2 buku nih jatuh lagi. Pruk, dari atas rak. Dan pada saat itu Ilham yang nggak tahu saking polosnya atau gimana, dia nggak mikir apa-apa nih. Dia cuma jalan ke arah rak buku tersebut, kemudian mengambil buku yang jatuh dan meletakkannya lagi ke dalam rak. Dan pada saat dia meletakkan lagi ke dalam rak, tiba-tiba dia keinget, kok ini kejadiannya hampir persis dengan yang pernah terjadi waktu pertama kali saya datang ke sini ya. Kalian inget nggak kejadian waktu si Ilham ini masuk ke dalam rumah mau ngambil air mineral, yang kemudian dia melihat ada buku jatuh dari rak buku, kemudian dia mengembalikan lagi buku tersebut di dalam rak. Nah, itu kejadiannya sama persis, jadi kayak deja vu. Dan pada saat itu berbaliklah si Ilham dengan maksud ya udah dia pengen langsung pergi aja, nggak mau berpikiran yang macem-macem. Cuman ketika dia pengen berbalik, dia ngerasa tengkuknya kayak tiba-tiba merinding. Jadi bulu kuduknya tuh kayak langsung berdiri, brrrt gitu. Ketika si Ilham ini memaksakan dirinya untuk membalikkan badannya, maksudnya pengen lari keluar dari tempat tersebut, si Ilham ini ngerasa matanya kayak kemasukan sesuatu gitu, kayak kelilipan sesuatu. Jadi dia ngucek-ngucek dulu matanya sebentar, kemudian dia ngebuka, dan penampakan itu kembali dia lihat. Jadi yang si Ilham lihat lagi saat itu adalah sosok hantu biarawati yang waktu itu pernah si Ilham lihat duduk di ruang baca. Tapi kali itu penampakannya sosok tersebut berdiri ya, nggak duduk lagi. Jadi dia berdiri di hadapan Ilham, tinggi, katanya itu mungkin tingginya sekitar hampir 2 meter. Tapi kakinya nggak napak dan wajahnya masih sama menurut Ilham. Pucat, kemudian urat-urat yang warna ungunya itu kelihatan keluar di kulitnya gitu ya. Kemudian rongga matanya bolong, gak kelihatan apa-apa, bener-bener bolong. Kemudian ketika sosok tersebut membuka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu, alih-alih dia ngomong, malah yang keluar dari dalam mulutnya adalah cairan kental berwarna merah kehitaman yang menyerupai darah. Jadi waktu itu kata Ilham, dia kan sempat ngelihat perawakan si biarawati itu ya. Disitulah si Ilham sadar bahwa biarawati itu bukan orang lokal. Jadi dia kayak bule, karena rambut alisnya itu warnanya coklat. Kemudian tulang hidungnya itu mancung, kayak bule-bule kebanyakan lah. Pokoknya si Ilham itu yakin dia bukan perempuan lokal, tapi perempuan bule. Dan pada saat itu ketika si Ilham ini melihat sosok biarawati itu menampakkan dirinya, jadi dia sedang berdiri sambil mendekap sebuah buku yang cukup tebal di antara kedua tangannya. Jadi dia kayak berdiri melayang di depannya si Ilham, kemudian ngeliatin si Ilham gitu ya, dengan kedua matanya yang bolong. Dia pengen mengatakan sesuatu tapi bukan suara yang keluar, melainkan muntahan darah. Dan tidak menunggu lama-lama, si Ilham langsung lari. Dia nggak tahu dia dapat kekuatan dari mana saat itu. Walaupun dia ngerasa badannya kaku dari atas sampai bawah, tapi dia bisa lari saat itu. Dia lari sekencang mungkin sambil ngegeret tas kopernya menuju ke ruangan depan tempat dimana teman-temannya udah pada nunggu. Dan ketika udah sampai di depan, kan nafas si Ilham ngos-ngosan ya. Ditanyain lah sama teman-teman yang lain, kenapa Ham? Cuma waktu itu si Ilham sudah ingin melupakan semuanya gitu, dia sudah pengen menutup rapat-rapat kenangan pahitnya. Pada saat itu dia cuma bilang, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ya, kalau kata si Ilham, ketika dia lari dari ruangan belakang menuju ke ruangan depan untuk menemui teman-temannya, itu dia mendengar hantu berpakaian biarawati tadi itu menjerit sambil mengatakan sesuatu yang kalimatnya nggak jelas sebenarnya si Ilham itu dengernya apa, di antara pulang gitu atau jangan
Nah, si Ilham ini nggak tahu. Pokoknya di antara kedua kata itulah yang diucapkan oleh si hantu biarawati tadi. Dan ya, akhirnya mereka berlima waktu itu sama-sama meninggalkan kos-kosan Belanda yang menyimpan sejuta kenangan mistis bagi mereka semua. Dan pada saat itu kalau kata si Ilham, mereka akhirnya tinggal di sebuah kos-kosan yang memang agak jauh dari kampus, cuman tempatnya nyaman, aman, dan yang terpenting adalah biaya sewanya juga nggak terlalu mahal. Dan si Ilham juga bercerita bahwa ketika mereka sudah pindah ke kos-kosan yang baru, mereka menjalani kehidupan mereka dengan normal. Kemudian alhamdulillahnya mereka juga semua lulus dalam waktu yang tepat. Jadi setelah lulus dari kampus tersebut, sebenarnya Ilham juga nggak tahu si Ferry kemana, si Salim kemana, si Agung kemana, si Opan kemana. Cuma terlepas dari itu semua, si Ilham ini mengharapkan, dia berharap bahwa teman-temannya juga sudah menemukan kehidupan yang bahagia, yang layak di luar sana, karena kata Ilham, semua kenangan yang pernah mereka jalani semasa mereka kuliah di kota tersebut ya, itu akan selalu Ilham ingat dan Ilham kenang sebagai salah satu pengalaman hidup yang tak terlupakan bagi dia. Dan sebenarnya persahabatan yang terjalin di antara mereka berlima ini cukup membuat iri ya, bahwa bagaimana mereka selalu bersama-sama dalam setiap keadaan, dan yang terpenting adalah mereka selalu saling mensupport satu sama lain dan tidak saling menyalahkan ketika salah satu dari mereka mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Terima kasih juga kepada Mas Ilham yang sudah bersedia menceritakan kisahnya. Mudah-mudahan teman-temannya yang lain yang sudah lama lost contact bisa menyimak cerita ini, kemudian bisa kembali menjalin silaturahmi dengan Mas Ilham ya. Karena sejatinya saya yakin kalian, Mas Ilham, Mas Opan, Mas Agung, Mas Salim, dan Mas Ferry itu pasti saling kangen satu sama lain, meskipun mungkin sekarang mereka terhalang oleh jarak dan juga waktu. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai pendengar setia. Kalau kalian percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan pengalaman. Kalau kalian tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka cukup jadikan dongeng malam biasa. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah nonton, like, dan juga share. Dan khusus di edisi rekam misteri ya, kalian yang mungkin mau berbagi cerita bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang ada di description box. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.